Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Pendeta Gilbert mendatangi Pak JK atau Yusuf Kala untuk meminta maaf. Pendeta Gilbert merasa bahwa apa yang diomongkan tentang zakat 2,5% yang disamakan dengan persepuluhan serta gerakan salat dalam Islam yang mirip dengan gerakan umat Kristen di gereja ditakutkan olehnya menyinggung Islam. Pendeta Gilbert berjaga-jaga dan lekas-lekas untuk meminta pihak-pihak yang selama ini menjadi panutan di kalangan umat Islam. Tidak hanya mendatangi Pak JK, Pendeta Gilbert juga bertemu dan mendatangi MUI. Tujuannya juga sama, yaitu meminta maaf jika apa yang diucapkannya menyinggung umat Islam. Pak JK dan MUI dianggap oleh Pendeta Gilbert bisa memberikan pemakluman dan mengerim umat Islam yang tersinggung akan ucapannya. Namun tetap saja ada umat Islam yang tidak terima dengan ucapan Pendeta Gilbert dan melaporkannya ke Polda atau polisi sebagai tindakan penistaan agama. Polisi sendiri menyatakan bahwa ada orang yang melaporkan Pendeta Gilbert ke kepolisian dengan delik penistaan agama. Saya menilai apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert sudah baik, menyadari dan meminta maaf. Meskipun kita juga pernah mendengarkan pernyataan yang hampir senada. Dulu, Habib Rizik pernah mengeluarkan statement yang nyerempet-nyerempet agama lain. Dalam catatan media, Habib Rizik pernah menyatakan, kalau Tuhan beranak, bidanya siapa? Pernyataan ini pernah dilaporkan ke polisi oleh PMKRI. Namun, kasus Habib Rizik ini nampaknya tidak berlanjut sebab penyelidikan dan penyidikan soal kasus ini tidak pernah terdengar setelahnya. Saya tidak tahu persis mengapa demikian. Mungkin saja kasus itu tidak memenuhi unsur tindakan penistaan agama. Inilah hal yang sulit bagi kita. Semua orang berhak melaporkan atas orang lain yang dia anggap melanggar. Padahal soal penistaan agama ini mestinya tidak demikian mudah. Soal penistaan agama ini kriterianya harus ketat sehingga tidak mudah dipermainkan. Mari kita pikirkan dan angan-angan hal yang konstruktif dan terbaik agar pelaporan yang menggunakan pasal penistaan agama tidak terjadi atau paling tidak sulit untuk dilakukan. Kembali pada kasus Pendeta Gilbert, apakah pernyataan yang membandingkan atau memiripkan antara agama-agama, katakanlah dalam hal ini Kristen dan Islam, ini masuk dalam bagian yang bisa dituntut dengan pasal penistaan agama? Mari kita kembali kepada sejarah agama-agama di dunia ini. Sejarah agama-agama mengenal tokoh Ibrahim atau Abraham. Ibrahim adalah Rasulullah atau utusan Allah. Ibrahim disebutkan oleh Al-Quran memiliki millata Ibrahimah Hanifah, agama Ibrahim yang hanif, artinya cenderung pada kebaikan. Semua nabi-nabi yang membawa agama memiliki keterkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah pembawa agama monoteisme ke bumi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Keterikatan Yahudi dan Kristen itu terjadi melalui Ishak atau Ishak, sementara Islam tersambung dengan Ibrahim melalui Ismail. Baik Ishak maupun Ismail adalah putra Ibrahim alaihissalam. Dalam bidang studi comparative religion atau perbandingan agama, Ibrahim itu dikatakan sebagai common ground bagi semua agama. Sebagai common ground, hal-hal yang ada di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam itu bisa dicarikan kesamaannya di dalam diri Nabi Ibrahim. Bahkan jika ketiga agama ini ingin mencari titik temu dan rekonsiliasi, maka Ibrahim adalah rujukannya. Louis Massignon, sarjana Katolik dan ahli sufisme Islam dari Prancis, mengatakan frasa din Ibrahim atau millata Ibrahimah dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki sumber ajaran dan konsep spiritualisme yang mirip, yakni Ibrahim. Paul the Apostle juga menyatakan jika Ibrahim adalah father of all, bapak semua agama dan keyakinan, baik mereka yang disunat maupun tidak disunat. Jika kita percaya bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam itu memiliki dan kembali pada Ibrahim, maka ajaran dari ketiga agama ini menjadi masuk akal apabila di dalamnya terdapat persamaan-persamaan.
Anggapan bahwa di antara ketiga agama monoteistik atau samawi ini memiliki kesamaan-kesamaan atau paling tidak titik temu itu tidak hanya diyakini oleh Pendeta Gilbert tapi juga oleh tokoh-tokoh dan para sarjana ahli agama-agama yang lain. Bahkan dalam disiplin kajian agama atau religious studies atau perbandingan agama, common ground dari tiga agama ini menjadi kajian yang luas dan juga mendalam. Bagi mereka yang belajar disiplin-disiplin ini, maka pandangan tentang titik temu, kesamaan, persinggungan antara agama satu dengan agama yang lain adalah hal yang biasa. Sama sekali jauh dari upaya untuk menistakan agama-agama yang ada. Mari kita lihat dari perspektif Islam lebih dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa atau syam itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Puasa adalah rukun Islam ketiga atau keempat. Jika puasa rukun Islam ketiga, maka zakat rukun Islam keempat. Atau jika zakat rukun Islam ketiga, maka puasa adalah rukun Islam keempat. Di dalam ayat Al-Quran dinyatakan, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana itu juga diwajibkan atas mereka yang mendahului kalian. Di dalam kitab-kitab tafsir dan juga fikih, ayat ini ditafsirkan bahwa mereka yang mendahului kita, yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Kristen. Kedua agama ini selain Islam juga mengajarkan puasa, namun cara puasa mereka berbeda dengan cara puasa Islam. Tentang salat misalnya, apakah agama-agama selain Islam memiliki kewajiban untuk salat atau prayer dalam bahasa Inggris? Ternyata agama Yahudi mengajarkan prayer atau sembahyang 3 kali sehari. Kristen Syriak Ortodok misalnya memiliki gerakan yang hampir sama dengan gerakan salat di dalam Islam. Ibadah haji juga bukan hanya kita temukan dalam Islam, namun juga dalam Yahudi dan Kristen. Mereka menyebutnya pilgrims. Jika yang dimasukkan oleh Pendeta Gilbert dengan orenya itu dalam rangka mencari common ground, maka itu seharusnya yang dilakukan oleh seluruh pemimpin agama-agama. Pertentangan, ketegangan, dan konflik antar agama yang terjadi di negeri kita dan juga tingkat global itu bisa terjadi karena masing-masing mereka lebih menonjolkan aspek-aspek yang bertentangan dan yang berbeda. Padahal yang harus dicari adalah kalimatun sawa. Karena agama-agama memang di dalam ajaran mereka ada unsur-unsur yang bisa dicarikan titik temunya. Hal paling penting dari ini semua memang adalah mencari dan mencapai titik temu, bukan titik perbedaan. Karena dengan titik temu ini perdamaian dan harmoni bisa dicapai. Karenanya saya sebenarnya tidak setuju jika hal-hal seperti yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert dibawa ke jalur penodaan agama. Sebagai catatan, sudah waktunya kita mendidik masyarakat dan umat kita semua bahwa titik temu dan kedekatan antar agama itu ada dan kuat buktinya di dalam kitab-kitab suci kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.